Selamat malam, Ibu Bapak semua. Jadi malam ini kita ngumpul bareng-bareng. Ada Pak Jeff juga di sini. Saya membuka untuk kesempatan. Jadi hari ini kita sosialisasi terkait dengan market find. Jadi memang ada banyak pertanyaan sih dari teman-teman yang terkait dengan kegiatan yang Bedo akan lakukan di November ini. Jadi rata-rata mereka ingin tahu sebenarnya eh, apa sih yang harus membuat mereka ikut di acara ini gitu kan. Terus orang kadang juga pikir kalau ekspor itu eh, kira-kira harus banyak ya gitu kan. Padahal mungkin tujuan dari Bedo mengadakan ini sebenarnya kan adalah tidak harus ya. Jadi minimum order quantity itu nggak harus. Jadi makanya ini sebuah kesempatan buat kita semua untuk belajar ya kira-kira worth nggak sih kalau kita join di Market Find. Jadi nanti Pak Cep akan menjelaskan, Bapak Ibu sendiri nanti kalau udah ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Jadi kita nanti dari acara ini semoga Bapak Ibu semua nanti bisa ikut join di Market Find yang diadakan oleh Bedo. Begitu ya. Oke, silakan Pak Jeff atau teman-teman langsung bisa tanya, jawab. Oke, oke, kita jelaskan sedikit ya, Pak Dwi. Eh, Ya. kita cerita pengalaman saya pribadi. Eh, Mhm. 20 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali buka toko di Bali, saya buka toko di Jalan Legian Raja. Eh, Mhm. dan ya saya iseng buka toko dengan berbagai macam produk gitu ya. Dan harapan saya memang dapetin ketemu ketemu dengan para pembeli dari luar negeri. Dan uniknya saat itu nggak nyampe seminggu saya sudah dapat orderan ke Australia. Dan terus seperti itu. Eh, karena di Bali itu eh, saat itu ekspor sangat mudah sekali. Asal kita punya toko di Bali, kita bisa dengan mudah bayar datang ke toko kita untuk berbelanja gitu. Walaupun memang nggak satu kontainer belinya, tapi belinya cuma satu kardus, dua kardus. Nah, infrastruktur di Bali itu tuh sudah sangat mendukung untuk UKM yang produksinya kecil seperti saya saat itu. Karena di Bali sudah terbiasa sekali turis-turis itu datang atau buyer itu datang, mereka mereka membeli dalam jumlah kecil di berbagai macam toko. Lalu mereka memilih satu kargo, lalu kargonya yang akan mengambil pesanan tamunya, lalu mereka mengirimkan dalam satu kontainer yang bersama. Nah, ini yang nggak dirasakan oleh teman-teman pelaku UKM di luar Bali. Ya, selama ini Bedo melakukan pelatihan ekspor di berbagai kota. Lalu pertanyaannya adalah gimana market aksesnya, gimana cara jualnya. Walaupun kita sudah ajarin A, B, C, D, E gitu ya dengan online segala macam. Tapi yang paling mudah memang adalah melakukan trade expo. Nah, kenapa Bedo akhirnya melakukan market find? Karena kita pikir Bali itu nggak punya satu pameran yang untuk eh, orang datang untuk sourcing, untuk mencari produk dengan kapasitas produksi yang kecil. Padahal ini sudah menjadi identitinya Bali, kekuatannya Bali dari zaman dulu kala. Selama ini orang kalau nyari produk, ya diarahkannya kan ke Inacraft, ke iFact, gitu ya. Eh, yang pameran yang besar dan belum tuh semua orang mau pergi ke Jakarta. Dan juga kadang-kadang nggak ketemu nih bayarnya datang dengan harapan pengen pesan 2.000 pieces, sedangkan produsennya hanya bisa bikin 100 atau bahkan cuma 50. Makanya di pameran ini kita fokuskan eh, kita sebut eh, small batch sourcing expo, pameran untuk mencari barang dengan kapasitas kecil. Kenapa di Bali? Ya, satu, karena secara infrastrukturnya sudah ada, kargo ya banyak di sini. Kita di pameran ini kerjasama dengan kargo-kargo. Mereka sudah punya para langganan buyer yang bisa mereka tangani. Ya, kita undang mereka untuk membawa bayarnya ke kita. Para agent juga di Bali itu banyak banget, buying agent. Buying agentnya nggak mungkin nggak sama kayak Lipo atau yang gede-gede gitu, nggak. Buying agentnya ya, buying agent yang eh, sebenarnya dia lebih kayak quality controller. Si bulenya punya satu orang yang eh, quality control barang-barang yang ada yang dia beli atau diminta untuk nyariin barang. Nah, itu banyak banget di Bali yang kayak gitu. Nah, saya pikir ini adalah satu kesempatan yang emas nih untuk teman-teman yang pengen
mulai ekspor dengan kapasitas kecil. Jadi kalau yang di luar Bali, nanti dari Bedo sendiri akan bisa bantu. Terus karena Bedo sendiri adalah asosiasi untuk eh, pengembangan pengetahuan ya. Jadi kita juga nggak pengen ini cuma pameran dagang seperti biasa, dibuka space terus jualan gitu ya. Nah kita sebelum kita pameran di bulan November itu akan ada 4 kali sesi pelatihan gratis untuk yang sudah mendaftar. Ya. Tujuannya apa? Pelatihan ini kita mengarahkan, bilang produk apa sih yang cocok untuk saya bawa di pameran ini. Misalnya produknya bisa dikasih lihat, oh itu kayak produknya ini nggak cocok nih kalau dibawa untuk pasar yang di Bali. Ya. Mungkin kita akan arahkan untuk bisa yang lebih sesuai. Kemudian eh, gimana menangani customer ketika saat pameran, apa yang harus kita omongin, apa yang harus kita persiapin, gimana ngitung harganya, ya. Sehingga kita nggak nanti pas saat pameran nggak salah ngasih harga. Jadi kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Setelah pameran pun nanti kita akan ada satu lagi sesi gratis juga untuk gimana handle data setelah kita selesai pameran. Jadi benar-benar ini kita dampingi. Dan tahun ini kan hanya 100 peserta. Ya. Kecil tapi akan sangat intimate. Artinya kita punya tahu data eksibitornya siapa, lalu kita para panitia ini akan berusaha mencari uh, calon buyer yang cocok. Bahkan misalnya kemarin ada dari Lombok, mereka mau ikut, produknya adalah sarang burung walet. Itu kan agak susah juga ya. Jadi karena kita tahu nih ada sarang burung walet, kita akan uh, bantu untuk carikan siapa kira-kira buyer yang cocok untuk bisa melihat produk ini. Tidak harus buyer yang datang dari luar negeri, ya karena kan itu sangat spesifik. Kita akan hubungkan dengan asosiasi eksportir burung walet yang ada di Indonesia, ataupun toko-toko burung walet yang ada di Bali. Nah, itu yang akan kita undang. Jadi akan sangat spesial nanti jadinya. Kalau oh produknya lebih banyak untuk supply ke hotel gitu ya. Ya, kita akan undang asosiasi SR-nya atau purchasing dari para hotel. Kalau lebih begitu Mas. Masih di mute, Tadi masih mute. suaranya. Oke, terima kasih Pak Jeff sudah menjelaskan terkait dengan tujuan dari Market Find. Dan memang jadi menarik ya, karena sebelum kegiatan kita sudah dibekali dengan beberapa strategi untuk kita. Jadi saat di eventnya, jadi kita juga bisa lebih mantap pada saat kita mengikuti kegiatan Market Find ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, silakan ya. Ada yang mungkin belum jelas atau sudah ada yang bergabung ya, tapi masih ingin menanyakan lagi kira-kira apa sih yang mungkin bisa didapat dari kegiatan Market Find ini. Ada Eh, pertanyaan tadi. Pak Jeff, Iya, jadi kelas banyak yang kelasnya selalu online. bilang kan, ya, jadi banyak yang bilang ya, kok ada nanya nih, oh ini ada kok yang, Pak, kalau pelatihannya November itu online, karena saya di luar Bali. Iya, online. Oh iya, Semuanya online. Online. Jadi pelatihannya online, jadi siapapun bisa mengikuti pelatihan secara jarak jauh ya. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman ya. Eh, Kemarin karena saya sempat juga mendekati teman-teman ya dan menginformasikan tentang kegiatan ini, mereka tanya, kok mahal ya dengan harga 3 juta, katanya bilang begitu. Nah, kira-kira sebenarnya ini mahal nggak sih Pak Jeff kalau dikatakan dari pengalaman Bedo terkait dengan kegiatan semacam ini? ya, mahal murah itu kan sangat relatif ya. Kalau kita ikut Inacraft, harga but 3 kali 3 itu harga 20 juta.
Ya, kalau Mhm. kita ikut stay Info Indonesia, harganya sekitar harga segitu juga. Jadi, sedangkan di kita 2 kali 2 hanya 3 juta rupiah. Itu nggak nyampe sepertujuhnya gitu ya, jadi sangat murah sekali. Mhm. Tapi emang kita melakukan itu karena kita ingin pameran dagang ini bisa diikuti oleh semua orang. Uh, Mhm. Kenapa? Karena kita booth-nya itu sesimpel mungkin, ya. Jadi kalau pameran di Jakarta tuh 23 juta gitu ya, itu ukuran 3 kali 3, ada temboknya, ada apa? Ada shell shell pamerannya gitu. Mhm. Yang itu Mhm. harga sewa shellnya itu udah 1,5 juta sebenarnya. Nah, kita pikir kenapa kita butuh shell itu? Padahal kan kita nggak perlu, nggak semua orang butuh itu gitu. Ya, jadi kita yang basic aja. Yang kita sediakan adalah satu meja dengan 2 kursi. Dengan ukuran 2 kali 2. Jadi kalau butuh tambahan lagi, silakan saya tambah sendiri. Mau sewa bisa, mau dibikin ada temboknya bisa, tapi itu ada syarat ketentuan ya, ketinggiannya berapa. Mhm. Jadinya kita kayak AirAsia lah, everybody can fly gitu. Tapi ini Mhm. everybody can do a trade expo dengan harga yang terjangkau. Ya kalau bilang 3 Mhm. juta itu mahal, kita masih ada beberapa promo. Nah, satu, kita ada early bird, itu diskon 10%. Sebenarnya udah berakhir di 31 September kemarin. Cuman kalau teman-teman yang masih mau daftar sampai minggu ini, sampai besok ya, Sabtu, kita masih bisa kasih diskon 10%-nya. Kemudian ada diskon kedua lagi, namanya cashback program. Diskon lagi 10%. Dari 3 juta, diskon 10%, 2,7. 2,7 diskon lagi Mhm. 10%. Cara gimana ikut cashback program? Teman-teman memberikan daftar 10 buyer yang akan diundang oleh teman-teman sendiri. Kalau 10 buyer itu datang pada saat pameran, kita akan berikan diskon 10%. Dikembalikan uangnya 10%. Nah, ini sebenarnya juga salah satu Mhm. upaya kita agar pameran ini tuh gotong royong modelnya. Kita pasti dari Mhm. panitia berusaha untuk mendatangkan para buyer ya. Tadi Mbak Iren juga bilang, kita juga sudah menghubungi beberapa asosiasi di luar negeri, ITPC, KBRI, semua kita sudah menghubungi. Kita punya kerjasama dengan asosiasi kargo gitu ya. Karena kalau di Bali itu soal kargo-kargo yang sangat berperan, yang punya banyak buyer sebenarnya. Nah, Mhm. uh, tapi kita juga pasti, saya yakin masing-masing dari kita pasti punya kenalan buyer ya. Kalau teman-teman bisa ngundang dan datengin minimum 5 aja ya. Bayangkan ada 5 buyer per orang, dengan kita ada 100 peserta, itu sudah ada 500 buyer yang hadir di acara ini. Jadi kita ingin ini adalah acara yang kita gotong royong bareng-bareng. Mhm. Terima kasih. Ya, oke. Eh, jadi sebenarnya nggak mahal ya, sebenarnya. Jadi ini terjangkau dan ada banyak sekali yang kita bisa berikan di sini. Dan ini bukan sekedar kita jualan sebenarnya, tapi ini kan benar-benar kita mencoba untuk membuka pasar di situ, ya, eh, bayar internasional yang mungkin kita bisa ketemu saat di Market Find, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Jeff. Jadi eh, beberapa ingin dalam satu satu katakanlah itu booth ya. Apakah memang memungkinkan kalau ternyata mereka sharing ya? Karena kalau mereka melihat bahwa oke untuk saat ini mungkin masih terlalu katakanlah eh, masih dirasa mahal. Tapi apakah boleh kalau ternyata mungkin bisa bergabung eh, apa eh, dua UMKM ya dalam satu booth? Apakah diperbolehkan apa bisa? Ya, tentu, sorry. Minum Tentu saja dulu. bisa ya. Tentu saja boleh diperbolehkan. Uh, Cuma kadang kan ibunya emang agak kecil ya, 2 kali 2. Nanti Hmm. bisa ambil mungkin yang sudut, yang pojok, sehingga nanti bisa dapat 2 meja, bisa masuk ke 2 meja. Atau satu Mhm. meja mau sharing berdua juga bisa, tambah satu lemari gitu ya. Silakan. Tapi yang pasti namanya hanya bisa dimuat satu nama. Jadi silakan diatur aja pakai namanya siapa Mhm. tersebut. Oke. Ya, jadi memungkinkan ya, Bapak Ibu semua, silakan nanti kalau memang ada yang mau sharing, ya, memungkinkan, tapi memang harus dipilih siapa yang muncul nanti di booth itu. Jadi
Tapi tetap ini akan menjadi keuntungan berdua sih sebenarnya ya. Tinggal diatur saja Bapak Ibu nanti saat nanti ada buyer yang datang di booth masing-masing. Seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak yang pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir? Silakan. Ini Pak Jeff kayaknya masih minum dulu nih dari batuk-batuk soalnya. Mhm. Masih mute. Pak Dwi masih ada pertanyaan dari Bu Iren, Pak Dwi. Oh, oke. Ya, silakan. Silakan Bu Iren. Suaranya kecil ya. Oh, saya bacain aja ya, Pak. Boleh, ha. Nah, pertanyaan dari Bu Iren. Mhm. Kalau nggak salah, Bedo sudah hubungi asosiasi dagang dari, apakah Bedo sudah menghubungi asosiasi dagang dari luar negeri? Itu, Pak. Mhm. Ya, tadi sudah disampaikan sih sebenarnya kita sudah menghubungi beberapa asosiasi. Kita menghubungi seperti eh, Australia Independent Retailer Association, yaitu ada beberapa Malaysia Independent Retailer Association juga kita sudah hubungi. Eh, saya juga dapat kontak dari Korea juga kemarin. Itu juga kita juga sudah melakukan komunikasi. Jadi memang eh, semua upaya kita lakukan agar setidaknya orang tahu dengan kita ini. Cuma memang belum tentu mereka tuh akan bisa hadir di akhir bulan November, ya karena kan waktunya cukup mepet ya. Tapi kita punya beberapa strategi. Eh, Satu, kita fokuskan mengundang asosiasi-asosiasi atau retailer dari negara-negara atau dari kota-kota yang tiketnya lagi sangat murah saat ini. Seperti kalian Australia, itu ke Perth dan Cairns, itu tiketnya tuh murah sekali kalau ke Bali, cuman di bawah 3 juta rupiah. Ya. Jadi itu yang kita akan targetin, karena buat mereka terbang ke Bali itu sama kayak pergi ke luar kota gitu harganya. Jadi mereka nggak akan keberatan untuk datang ke Bali. Jadi itu yang kita akan targetkan, target utama kita. Eh, Pelaku-pelaku Sunday market yang ada di kota Perth, di Cairns, segala macam. Kedua, eh, kita juga punya online business matching. Jadi kita begitu nanti teman-teman sudah mendaftar, sudah mengirim foto, kita akan buatkan e-katalog. Ya. Lalu e-katalog ini akan disebar ke semua para buyer. Kalau buyer-buyer yang tidak bisa datang di hari itu, dia tetap bisa datang, tapi secara online. Misalnya dia lihat nih katalog ini, kemudian dia lihat ada produknya Mas Dwi, dia tertarik, lalu dia akan bikin appointment. Kita bikin appointment di tanggal 29.30. Misalnya tanggal 29 saya mau ketemu Mas Dwi jam 5 sore. Nanti Mas Dwi akan kita bawakan laptop di boothnya Mas Dwi, bayarnya langsung bisa ketemu secara online. Eh, Langsung Mhm. bayar bisa lihat apa display produknya, langsung bisa pitching di sana, lalu bisa negosiasi di sana juga. Jadi kita lakukan dua hal itu. Mhm. Terima kasih. Oke, ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Jadi kendala sekarang itu kan kita komunikasi tidak hanya harus offline ya sebenarnya ya. Jadi online pun bisa. Jadi buyer pun bisa melakukan secara online saat melakukan transaksi dengan apa teman-teman UMKM juga. Oke, ada pertanyaan lain yang mungkin bisa diajukan teman-teman? Oh ini, Pak nitip tanya, apa boleh di booth F&B membawa peralatan seperti microwave atau dispenser? Eh, Eh, Nanti untuk microwave dispenser tergantung wattnya harus dilaporkan berapa banyak wattnya yang dipakai sehingga nanti kita bisa laporkan dulu ke venue. Tapi kalau mhm. listrik itu juga nanti kebutuhan listriknya harus dikabari. Tapi Ya, kalau karena untuk untuk yang dapat FNB-nya di dalam ruangan itu nggak boleh ada kompor yang open flame nggak boleh. Jadi kalau mau yang ada masak-masaknya itu ambil putih yang di luar. mhm, ya, karena microwave juga cukup besar juga ya untuk listriknya ya. Jadi nanti ini perlu di itu.
Oke, ini dari ada ini Mbak Umi dari Akar Jawi. Apa kabar Mbak Umi? Ada pertanyaan lain? Eh, Kemarin itu sebentar saya itu kemarin ada beberapa temen sih ya yang apa ingin bergabung sebenarnya. Eh, tapi kalau itu komunitas seperti itu boleh nggak Pak Jeff kira-kira? Jadi dia itu atas nama komunitas. Boleh Jadi sekali, apa boleh ya? boleh Mhm, sekali. Nanti kan daftarkan aja namanya, saya booth-nya komunitas pengrajin Mojokerto gitu, nggak apa-apa. Nanti satu displaynya bareng-bareng. Tapi mungkin mhm, ya kita anjurkan untuk fokus ya. Jadi satu meja itu produknya fokus. Jangan sampai ntar ada bawa keripik, ada bawa baju, ada bawa akik gitu. Jadi kan nggak fokus ya. Jadi mhm, kalau misalnya mhm, fokusnya di perhiasan, perhiasan semua, jangan mhm, campur-campur. Ya, sehingga jadi booth-nya juga lebih menarik tuh dilihat. mhm. Artinya nanti kita konsultasikan dulu juga ya. Jadi paling tidak dari situ nanti mereka juga bisa lebih fokus ya untuk produk yang ingin ditawarkan dan sesuai dengan eh, apa eh, apa namanya produk yang diharapkan oleh pihak buyer juga ya. Kita kan Mhm, ingin sukses bersama ya. Jadi pameran ini mhm, kan adalah pameran trade fair, pameran B2B, business to business. mhm, Walaupun memang mhm, kita ini 2 hari, hari terakhir kita juga terbuka kalau ada yang mau beli langsung ya. Kita juga bikin event yang mhm, ada kegiatan-kegiatan yang mengundang orang lokal untuk datang di hari kedua gitu. Tapi sebenarnya kita fokus kita adalah mhm, uh, tamu bisnis. Makanya di hari mhm, Jumat kita kan nggak terlalu banyak kegiatan yang rame-rame gitu. Oke, ada yang mau ikut pelatihan? Oh boleh, silakan. mhm, Kalau satu booth share berdua, pelatihannya 2 orang nggak masalah. mhm. Nggak masalah. Ya, sama-sama datang juga nggak apa-apa ya. Jadi Nggak di apa-apa, kita kan apa pelatihan ya. Mhm. ya betul. Ya. Eh, nah, sebenarnya kalau kita tanya lagi nih, setelah market find kegiatan ini selesai, apa sih yang bisa kita lakukan, Pak Jeff? Apakah nanti Bedo juga akan memberikan wadah lagi untuk teman-teman UMKM yang ikut atau bagaimana? Apakah mungkin ada semacam kayak seperti pelatihan lagi gitu, atau mungkin evaluasi atau bagaimana? Pastinya ya akan bergabung jadi komunitas eh, Bedo. Kemudian nanti kita Mhm, akan bikin beberapa eh, kesempatan-kesempatan lagi. Misalnya kalau ada inquiry yang masuk, kita bisa tetap kirimkan ke teman-teman. Misalnya di Bedo seperti itu. Kadang-kadang tiba-tiba ada email nyasar gitu, nanyain, saya butuh aromaterapi nih gitu. Ya biasanya kita akan lihat dari listingnya kita. mhm, mhm. Ya, tapi yang Ya, penting adalah kita akan bisa tumbuh bersama. Itu yang kita harapkan. ya. Dan Bedo selama ini kan memang mewadahi teman-teman semua ya, teman-teman UMKM. Jadi eh, yang belum bergabung menjadi anggota Bedo, silakan nanti juga bergabung sebagai anggota Bedo ya. Sehingga kalau ada beberapa pelatihan yang Bedo adakan, teman-teman juga bisa ikut bergabung di situ. Dan terkait dengan apa kegiatan market find, sebenarnya teman-teman UMKM bisa Pak Jeff ya, mereka membuat semacam workshop yang terkait dengan kegiatan mereka. Nah, kalau mereka ingin tertarik membuat semacam workshop begitu sebagai juga wadah untuk promosi mereka, produk mereka, kira-kira bagaimana Pak Jeff? Ya, kita punya sudut craft corner ya. Jadi craft class. Jadi silakan teman-teman kalau ngerasa, saya pengen ngajarin nih cara bikin batik gitu ya. Nanti mau masuk di craft class silakan. Itu gratis. Karena kita pengen juga di kegiatan ini, di pameran ini banyak aktivitasnya. Jadi orang-orang nggak hanya datang ngelihat produk, tapi juga dia bisa ikut belajar membuat ya. Karena sebenarnya semakin Mhm, orang ngerti cara produksinya, dia makin menghargai nama produk kita mahal. Nama produk kita tuh harus dihargai segitu. Jadi mhm. silakan kalau ada yang tertarik untuk melakukan demo, baik di stand masing-masing ataupun mau nanti di sudut di cornernya kita, itu silakan. Ya, jadi kalau di cornernya Bedo nanti
perlu dikoordinasikan. Jadi nanti Bendro akan bantu untuk promosikan ya. Jadi paling tidak siapapun yang datang, jadi mereka akan tahu ada kegiatan yang mereka bisa ikuti di Market Fund ini. Seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah kegiatan yang interaktif jadinya dan menarik. Ya. Nah, workshopnya itu kena biaya atau gimana, Pak? Gratis. Kalau workshop untuk Rafla itu gratis. Jadi ya dari kita Mhm. untuk kita pengunjung juga harus ngikuti gratis. Kecuali memang kita bikin ada bahan yang harus dibutuhkan, yang harus berbayar ya. Silakan masing-masing bisa bikin kasih harga untuk paketnya harus bisa beli. Ya, jadi kalau memang cukup mahal ya bahan yang dipakai untuk kegiatan workshop dan memang harus ada apa kontribusi dari peserta yang ikut, silakan diinformasikan saja. Tapi kalau memang itu adalah bagian dari branding dari Bapak Ibu semua ya terkait dengan produknya dan tidak perlu dikenakan, silakan nanti itu dipertimbangkan ya masing-masing. Jadi wadah workshop sudah diberikan, silakan nanti digunakan dan nanti apa silakan berkoordinasi dengan apa panitia begitu ya. Romlah, Siti Romlah sudah hadir nih dari Banyuwangi. Yuk, Bu Siti ikut Heeh. ikut pameran. eh, Dan teman-teman bisa apa sharing ya apa yang kita diskusikan hari ini supaya nanti yang tadinya ragu-ragu ya jadi sekarang semakin yakin untuk ikut dengan apa kegiatan Market Find. Kira-kira ada yang pertanyaan pasti dari Bapak nggak Ibu semuanya? yang pasti nggak ada ruginya Bapak Ibu untuk coba. Jadi kita Mm-mm. sambil akhir tahun kita jalan-jalan ke Bali sekaligus juga bisa cari peluang ya. Dan pasti kalau di Bali itu peluangnya sangat cukup besar. Jadi nggak hanya bayaran datang, tapi juga banyak juga pelaku-pelaku ekspor yang ada di Bali. Jadi Mhm. kita bisa berharap tidak hanya cari yang orang kulit putih gitu ya, tapi banyak juga orang-orang kita sendiri sebenarnya mereka tuh banyak yang jadi pelaku ekspor dan mereka banyak mencari barang. Jadi pintu peluangnya sangat banyak yang bisa dilakukan di Bali. Ya, betul sih. Jadi kalau kita bicara ekspor, saya sendiri ya, sebenarnya kalau ditanya sudah melakukan ekspor, sudah sih sebenarnya ya. Memang jumlah tidak besar, karena memang ternyata seperti yang Pak Jeff tadi bilang ya, ternyata banyak kok yang mencari, atau ternyata banyak sekali para apa wirausaha dari sukses. Jadi mereka bisa jadi nanti akan besar juga ya order yang mereka minta ya. Eh, kalau untuk saya sendiri ada beberapa eh, wirausaha dari luar yang ternyata memang mereka baru memulai atau mereka baru memulai sekitar setahun 2 tahun. Jadi untuk melakukan apa jumlah besar mereka belum ya. Jadi mereka mencari juga beberapa istilahnya kayak seperti kita itu ya produser yang memang bisa membantu mereka ya sehingga mereka bisa apa melakukan usahanya di luar ya seperti itu dan jumlahnya memang eh, tidak banyak ya tapi ternyata kalau mereka sudah mulai berkembang cukup besar juga pada akhirnya gitu loh seperti itu jadi tidak harus selalu bahwa kalau kita ngomongin ekspor kita bicaranya sudah pakai kontainer gitu kan enggak juga gitu kan. Dan mungkin kalau di Bali itu kebanyakan yang bayaran datang
itu adalah pemilik toko retail, bisa cuma satu, punya Mhm. tokonya satu dua, atau mereka jualan online, mereka ada jualan di TikTok, nyari barang dari Mhm. Indonesia, dari Bali, atau mereka pelaku Sunday market atau summer market. Jadi mereka Mhm. biasanya setiap hari Minggu keliling, mereka jualan gitu. Dan mereka banyak kan nyari barangnya dari Bali. Betul, Jadi betul. kalau teman-teman punya barang yang unik, silakan untuk bergabung. Dan sebenarnya justru sekarang sekarang tuh banyak anak-anak muda yang mereka udah nggak mau, pengennya tuh jadi entrepreneurs. Mhm. Jadi mereka banyak yang datang ke Bali untuk nyari ide apa yang mereka bisa jual di negara mereka. Mhm. Betul, betul. Setuju itu. Jadi memang sekarang banyak ya. Ya, jadi eh, kenapa Bali? Ya karena memang dengan eh, eh, apa Bapak Ibu yang sudah pernah ke Tegalalang ya, sepanjang Tegalalang itu bareng banyak banget ya. Jadi Bali itu seperti kayak sumber dari segala ide dan juga sumber dari segala produk yang mereka bisa jual kembali di negara mereka masing-masing. Jadi eh, makanya kenapa pentingnya ya untuk ikut Market Find ini supaya nanti di saat apa event ya kita bisa mencoba untuk mengambil pasar yang ada di Bali seperti itu. Oke, mungkin cukup ya, Jeff ya. Jadi Ya, rasanya eh, eh, teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan market find ini ya. Silakan nanti sharing ya. Kita akan upload di YouTube ya, sehingga nanti teman-teman bisa diskusikan terkait dengan ikut nggak ya gitu kan seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih Pak Jeff oke. sudah Makasih. hadir untuk sosialisasi. Kalau masih ada, Sopan, ya, bagaimana? mau nanya, Oh, eh silakan. iya, Pak Jeff, ini Somano Pak Jeff. Ya, Bu, Irin. Nah, eh, ini kemarin kan saya nge-share ke ini ya, ke apa, anggap aja apa, apa dari perusahaan yang sponsor kayak gitu nggih. Alhamdulillah saya dapat sponsor Pak Jeff, boothnya. Eh, terus apa namanya? Eh, lah, kalau saya eh, eh, mencari lagi sponsor nih, terus eh, apa namanya? Tapi kan kalau sponsornya kan hanya di apa namanya dibiayai untuk booknya saja. Nah, kalau seandainya nih kan semua saya arahkan langsung transfer pembayarannya langsung ke yayasan Pak Jeff. Tadi saya sudah bilang ke KIK Ratna. Nah, itu disarankan langsung semua yang menghandle kayak masalah pembayaran kayak gitu kan dari perusahaannya langsung. Nah, nanti kalau saya mencari sponsor lagi, Pak Jeff, kalau dikasih yang dibiayai tenan, apakah bisa saya hanya pakai tenan satu, terus biayanya nanti kan otomatis masuknya ke sana kan beli tenan dua ya, Pak. Tapi saya ambilnya bukan tenannya, tak pakai buat apa namanya, buat uang transport. Apakah bisa, Pak Jeff? Oh, itu soalnya hubungannya masalah Ibu dengan sponsor, Bu. Karena kalau kami nggak bisa apa, nanti Ibu mungkin minta aja sponsornya sebagai sponsor transportasi gitu. Soalnya kalau eh, dia udah nyewa bootnya ke kita, bayarnya ke Bedo, kemudian bootnya nggak ada, namanya nggak ada, itu kan jadi kami yang salah, Bu. Jadi kalau nanti Ibu Oh, iya, dapetin Pak Jeff. sponsor lain, silakan itu Ibu deal langsung ke mereka. Kalau sponsornya emang berupa boot, silakan transfer ke kami, nanti kami cantumkan nama sponsornya di boot. Tapi kalau untuk tiket, lebih baik Ibu uangnya ke Ibu langsung ke kami. Oh, seperti ini. Ya, siap, Pak Iya, Jeff. iya, Tadi iya, galau, Pak Jeff. iya, jangan galau-galau Ibu. Iya, makanya, Iya. makanya tadi, wah ini kalau sponsornya pakai boot semua kan, eh, karena apa namanya, yang buat ke dinas itu kan belum saya masukin, Pak Jeff. Terus yang dapat ini malah dari yayasan, yayasan dari UT, Pak Jeff. United Kontraktor yang ini membiayai untuk
kesananya. Berarti nanti saya mencari sponsornya untuk biaya transportnya ya Pak Jeff Iya, ya. betul Ibu. Iya, iya, Oh, siap iya, Pak Jeff. iya. Nanti Oke. bisa tergambarkan kalau bikin proposal Pak Jeff. Terima kasih sebelumnya Pak Jeff. Sama-sama, Ya, Salam sama-sama sehat Ibu. selalu. Terima kasih. ya, Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu Ririn. waktunya. Sukses ya Bu. Ini tadinya mau ditutup nih. Ya siap. Ya nggak apa-apa Bu. Ini masih ada tadi ada beberapa yang masuk. Siapa tahu ternyata ingin bergabung dan ingin bertanya. Silakan teman-teman yang tadi baru bergabung. Kalau Iya, memang tadi terlambat, Pak. oh oke. Silakan Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, tadi yang dibicarakan belum tahu ya, Pak, karena baru gabung itu apa tadi? Nanti bisa ikut dengerin rekamannya Bu ya, mulai terlambat. Iya, Mm-mm. Pak, siap, Ya, makasih. Ya, ya. Nanti ada Bu di YouTube. Nanti Bedo akan upload di YouTube. Jadi Bu nanti bisa ikutin penjelasan dari Pak Jeff di awal ya sampai akhir ya, begitu ya. Iya, Pak, Oke. makasih. Ya, Oke. terima kasih banyak semua Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini ya, sudah menyempatkan untuk hadir. Kita tutup ya sosialisasi malam ini ya. Sukses untuk semua ya. Mari bergabung di Market Find ya. Kita gotong royong membangun usaha kita bersama. Oke. Ya, selamat terima kasih. malam. Selamat malam. Ya. Malam Pak Jeff. Makasih. Terima kasih, Pak, Jeff. Malam. Assalamualaikum. Ika.